Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTubeku. Di sini saya akan sedikit berbagi video tentang bagaimana sih cara membuat daftar isi secara otomatis pada Microsoft Word. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa simak video ini ya. Di sini saya sudah menyiapkan contoh makalah yang akan digunakan dalam pembuatan daftar isi secara otomatis pada Microsoft Word. Nah, di sini sebelumnya apa sih fungsi daftar isi ini? Nah, fungsinya yaitu untuk memudahkan pembaca dalam menemukan halaman, bab atau subbab yang dicari atau materi dalam makalah yang dibuat. Nah, makalah yang dibuat atau makalah yang dibaca. Nah, sebelumnya daftar isi itu terdiri dari dua, yaitu terdiri dari bab dan subbab. Apa sih bab dan subbab itu? Nah, contohnya dari bab yaitu bab 1 pendahuluan. Nah, ini termasuk dalam bab. Sedangkan subbab yaitu materi yang ada dalam bab, anak materi dari bab yang dinamakan dengan subbab. Contohnya yaitu latar belakang. Nah, untuk membuat daftar isi, langkah pertamanya yaitu kita masuk ke navigasi atau dengan menekan Ctrl F. Nah, kita masuk ke heading, klik heading. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba. Saya akan memberi contoh kepada kalian dengan pertama kita blok dulu bab 1 pendahuluan. Nah, setiap bab ini kata pengantar kan termasuk bab. Nah, bab 1 pendahuluan kan juga termasuk bab. Setiap bab dan bab-bab yang lain kita masuk ke heading 1. Sebelumnya kita blok terlebih dahulu. Kemudian klik kanan heading 1, klik update heading want to match selection. Nah, ini sudah muncul di navigasi. Kemudian kita blok subbabnya. Karena subbab, kita akan masuk ke heading 2. Klik kanan, klik update heading to match selection. Nah, ini sudah masuk ke navigasi secara otomatis. Kemudian sama halnya dengan subbab yang latar belakang. Kita blok terlebih dahulu, kemudian klik kanan heading 2, klik update heading to match selection. Nah, ini akan muncul. Kemudian ini bab 2 pembahasan. Nah, ini karena ini bab termasuk bab, maka ini masuk ke heading 1. Klik kanan heading 1, kemudian update heading want to match selection. Nah, kan beda. Ini antara bab dengan subbab. Nah, ini karena ini subbab dari bab 2 pembahasan, maka kita blok terlebih dahulu. Klik ini, tombol ini. Kemudian create a style, klik, kemudian kita ketik subbab 2, modify, klik modify. Kemudian kita ini style based on nya diganti dengan heading 2. Kemudian kita bold dan jangan lupa ini diklik dengan tanda centang seperti ini. Kemudian oke. Nah, ini karena ini subbab dari bab 2 pembahasan, maka tidak sama dengan subbab bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian ini subbab kedua dari bab 2 pembahasan, kita tinggal klik ini subbab 2 yang sudah tertera di atas. Nah, ini otomatis langsung masuk ke navigasi. Kemudian sama halnya dengan ini, tinggal blok, kemudian klik subbab 2. Lagi pada manifestasi klinis, kita klik subbab 2. Ini juga patofisiologi, kita klik subbab 2. Klik kiri saja. Ini juga pathway, klik kiri.
maaf. Kita klik kiri. Ini juga kita klik kiri di subbab 2. Ini klik kiri subbab 2. Nah, maaf. Nah, ini sudah selesai. Ini semua termasuk subbab dari bab 2 pembahasan. Nah, ini kemudian ke bab 3 asuhan keperawatan. Nah, ini masuk kemana? Masuk ke heading 1 karena ini termasuk bab. Klik kanan, klik update heading 1 to match selection. Nah, ini akan sama dengan bab-bab yang lain. Kemudian maaf, saya edit terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini. Kita masuk ke subbab dari bab 3 asuhan keperawatan. Kita blok. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada subbab kedua. Kita klik tombol kita klik tombol ini, kemudian create a style. Kemudian ketik subbab 3 di modify. Kemudian ini yang di style based on, kita ke heading 2, kemudian di bold. Jangan lupa ini diklik. Nah, ini langsung ada dan ini otomatis muncul di sini. Kita blok diagnosa keperawatan, kita klik subbab 3. Ini kliknya klik kiri. Sama halnya di rencana tindakan keperawatan. Kita klik kiri di subbab 3. Maaf. Nah, pada bab 4 pada penutup kita ke heading 1 karena ini termasuk bab. Nah, ini sudah. Kemudian kita ke kesimpulan. Ini subbab dari bab 4 penutup. Ini klik ini, kemudian create a style. Kita klik subbab 4. Modify. Kemudian style based on-nya kita heading 2. Kemudian jangan lupa di bold. Klik ini. Oke. Nah, ini sudah langsung otomatis muncul. Nah, ini di blok, kemudian klik kiri subbab 4. Nah, sudah. Oh, maaf, belum. Ini tinggal daftar pustaka. Ini juga, ini termasuk ke bab. Maka masuknya ke heading 1. Klik kanan. Update heading 1 to match selection. Nah, sudah. Ini sudah selesai. Kok belum muncul di sini di daftar isi? Nah, kita masuk ke reference. Nah, klik table of content. Kita pilih ke automatic table 1. Maaf. Ini. Kemudian kita ganti dengan daftar isi. Maaf. Kemudian kita ganti ke font Times New Roman. Kita ukuran 12 seperti ini. Kita ubah warnanya. Nah, seperti ini. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.